Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di channel Ardiansa Vlog. Nah, kali ini gue mau klarifikasi pertanyaan kemarin ya kan. Nah, kemarin kan gue post foto sama cowok cantik, berarti salah ya, cewek cantik ya. Terus banyak yang tanya, kak itu siapanya Kak Rahmat gitu, kok deket banget, emang statusnya apaan ya kan. Nah, jadi biar teman-teman tahu ya kan siapa dia dan siapa namanya ya kan, dan dia siapa saya gitu ya. Nah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke orangnya ya, biar kalian tahu semua. Nah, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and comment channel ini supaya terus berkembang gitu. Nah, hari ini gue udah kedatangan tamu yang sangat spesial, orang yang banget orang yang udah lama banget gak ketemu gitu ya. Udah berapa lama ya kita gak ketemu? Mungkin ada sekitar 3 tahunan. Nah, ini baru ketemu lagi. Nah, sekarang gue sapa orangnya. Mei, apa kabarnya? Baik, Nah, alhamdulillah. jadi namanya itu Mei ya. Mungkin dia lahir di bulan Mei. Nah, jadi namanya itu Mei. Nah, kebetulan gua pribadi itu kenal dia udah lama banget. Itu kita kenal dari tahun berapa? 2018-an 2018 ya. lebih lah. Iya, 18. Jadi kita itu mulai kenal itu dari tahun 2018. Nah, kita pernah bareng di satu komunitas waktu itu. Nah, habis itu cuman karena kita punya visi misi yang beda-beda, akhirnya pisah dan lama banget gak ketemu sekarang 2021, bayangin. Jadi udah 3 tahun berpisah gitu. Nah, jadi sebenarnya Mei ini siapa gua sih gitu ya kan, banyak yang bertanya-tanya. Nah, sebenarnya Mei ini adalah sahabat dekat gua karena di satu komunitas gitu. Kita dulu pernah berjuang bareng ya. Kita pernah berjuang bareng mulai dari nol. Nah, sekarang gua mau jawab pertanyaan dari sahabat-sahabat Ardiansa Vlog. Kan kemarin banyak yang nanya. Pertama dari siapa ya? Dari Astik nih, banyak nih pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Astik pertama, apa hubungan kakak sama kakak cewek ini? Nah, dijawab Mei. Tadi kan udah dijawab ya. Sebenarnya tadi udah dijawab ya, nggak sengaja tadi udah dijawab. Sebenarnya hubungan gua sama Mei ini cuma sahabat dekat doang gitu ya, nggak lebih dari itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nganggap kita pacaran, enggak, sama sekali kita nggak ada pacaran sama sekali ya. Bahkan ngomong-ngomong dia sih udah mau. Amin. Aminin dong. Amin ya, amin ya. Terus ada lagi yang nanya dari Astik lagi. Mau nanya lagi kak, boleh? Banyak banget pertanyaannya. Berapa lama kakak kenal sama kakak cewek itu? Berapa lama Mei? Tadi udah dijawab juga ya? Udah dijawab juga sebenarnya. Tadi udah dijawab ya. Jadi sebelum pembukaan tadi udah dijawab ya. Udah kita bocorin. Jadi kita itu kenal dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, tapi baru ketemu sekarang. Dulu itu 2019, 20 kita udah pisah jauh banget. Bahkan kita pernah lost kontak ya. Lost kontak, nggak pernah nggak pernah chattingan lagi ya kan, nggak pernah kabar mengabar ya kan. WA juga nggak pernah, di Instagram pun nggak pernah. Baru kemarin dapat WA-nya Mei lagi, itu pun nggak sengaja. Dan baru follow juga. Dan baru follow Instagramnya. Nanti gue kasih tahu nama Instagramnya Mei. Apa nih nama Instagramnya? Lupa juga. Serius lupa. Okay. Nah, pengen tahu nama Instagramnya Mei? Nah, gue kasih tahu nih ya. Gue berhubung lupa, gue sebutin namanya Instagramnya si Mei. Namanya itu Mei underscore no ya, agak ribet ya. Nanti gue taruh di deskripsi. Terus ada yang nanya lagi nih Mei ya. Terus ada yang nanya lagi, Astik lagi. Nah, ini boros ya pertanyaannya, banyak banget ya. Kayaknya ngeborong banget dan kepo banget, pengen tahu ya. Seberapa dekatnya si kakak sama cewek ini? Ini dekat nih. Nah, jadi deket banget ya, sedekat ini. Jadi hubungan kita itu hubungan sahabat kita tuh ya sedekat ini, serat ini gitu lah ya. Jadi deket banget gitu. Terus ada yang lagi nanya lagi. Ini Astik banyak banget nanya. Nah, yang terakhir ini mungkin ya. Terus berapa umur kakak dan berapa umur kakak yang cewek itu, dan bedanya berapa tahun selisihnya? Kakak berapa sih? Kalau kakak umur 25,
Serius? Iya. Mei Baru jalan 21. 21 berarti beda 4 tahun coy. Beda 4 tahun. Jadi tuan gua jauh banget tuanya ya. Iya. Jadi Mei ini berarti kan adik-adikan gua gitu. Adik ketemu gede. Siap. Nah, jadi udah tahu semua ya Astik ya. Jadi seberapa deket kita dan si Mei ini siapanya kakak. Jadi udah tahu ya. Terus ada yang nanya lagi kemarin itu sahanya. Saha oi. Oh ya, ada yang nanya kemarin itu Cie apakah itu pacarnya? Nah, namanya Anissa. Nah, Anissa, dia tahu ya siapa dia. Tadi pertanyaannya sebenarnya udah gue jawab. Dia ini Mei ini siapa gua? Dia itu cuma sahabat. Ingat ya, cuma sahabat, cuma teman, nggak lebih. Tenang teman-teman, dia ini udah mau nikah. Jadi doain aja ya semoga langgeng gitu ya kan, dapat jodoh yang sayang sama dia ya kan. Dapat jodoh yang bertanggung jawab gitu loh. Apalagi jodohnya keren ganteng lagi ya kan, dia sering pulang kota lagi, sering keluar negeri lagi gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih Mei, kalau dari pacar Mei orang mana? Maksudnya apa nih? Orang mananya? Calonnya. Tinggalnya atau aslinya? Oh banyak ya. Bukan kan? Kayak sekarang tinggal di sini, tapi aslinya orang sana kayak Oh gitu. Kalau tinggalnya sekarang di mana? Di Kunciran. Kunciran, ada yang tahu Kunciran? Kunciran itu yang buat rambut ya? Iya. Kunciran. Bukan. Iya bener sih bener ya. Jadi bukan tempat tinggal itu. Jadi mantannya lagi. Ya Allah baru. Sorry. Jadi calonnya bukan mantannya ya. Jadi calonnya ini orang tinggalnya di Kunciran. Kalau aslinya? Asli Mandailing, Sumatera. Mandailing. Sumatera. Mandailing, Sumatera. Oh, berarti kita sama-sama dari Sumatera. Mungkin Masa dia sih? Sumatera Barat mungkin ya. Emang Karma Sumatera ya? Iya dong. Kita wong Kito Galo gitu kan. Nah, mungkin dia Sumatera Selatan atau Sumatera Utara, Sumatera Barat atau Sumatera Tengah. Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara. Sumatera Tengah ada nggak? Iya, Ada yang Jawa biasa Tengah. gini bikin-bikin dah. Terus kerjanya di mana Mei? Mei sekarang kerja di mana? Oh Mei. Nah, Mei kerja di Kota Tangerang. Kota Tangerang. Kota Tangerang kan luas di mana itu? Iya sih. Di dekat stasiun Polres kalau yang tahu. Oh, ke stasiun Polres. Jadi yang Tahu sering aja. yang sering ke stasiun mampir ke Polres ya, gitu ya. Ya. Dia dekat situ kerjanya. Terus calonnya kerja di mana Mi? Kayaknya nanti aja Ya, kalau. nanti aja. Jadi masih dirahasiakan calonnya Iya. kerja di mana ya. Oh ya, mau nanya Mei. Nah, ini kan tadi kan udah dijawab ya pertanyaan dari teman-teman. Ada yang nanya. Sebenarnya kemarin tuh banyak yang nanya ya. Cuma pertanyaannya hampir sama semua. Jadi nanyanya itu siapanya Kak Rahmat, itu seberapa deket sama Kak Rahmat. Jadi pertanyaannya sebenarnya udah gue jawab gitu, walaupun banyak yang nanya tapi pertanyaannya sama semua kecuali kalau beda-beda gitu ya. Nah, sekarang dari kakak sendiri yang mau nanya ke Mei, udah berapa lama sama hubungan sama doi? Kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, jadi udah berjalan 1 tahun lebih ya. Oke, kira-kira buat ke jenjang serius, ada target buat ke jenjang serius itu kira-kira kapan? Insya Allah akhir tahun ini. Wow, Minta doanya lagi. wow, nggak kerasa guys, akhir tahun, gua mau disalib, ya. Dia udah mau nikah duluan ya, kita doakan ya kan, namanya jodoh kan nggak ada yang tahu ya. Iya, kalau dia mau nikah duluan ya kita turut senang gitu ya kan, turut bahagia gitu ya kan, karena dia mau menata hidup yang lebih serius lagi gitu ya. Memang benar pacaran itu kalau bisa nggak usah lama-lama ya. Iya, percuma pacaran lama-lama kalau nggak ada planning buat ke depan gitu loh. Jadi lebih baik pacaran bentar terus langsung nikah gitu, biar enak gitu ya. Iya. Kira-kira kalau akhir tahun Desember, September, apa Oktober? Itu masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan ya Yang pasti bulannya. sih akhir tahun. Kira-kira kalau nikah nanti ngundang? Mungkin kalau nikahnya di daerah sini ngundang ya, tapi kalau di kampung Mei atau di kampungnya dia ya jauh juga sih kan.
Nah, nanti kalau Masa mau kita bayarin tiketnya satu-satu? kalau misalnya nikahnya di kampung ini ataupun di kampung si calonnya, kalau bisa dengan siaran langsung aja. Oh, live. Iya, live Bisa juga. kali nanti endorsement. Iya, nanti kan biar live gitu kan, buat di Instagram. Amplopnya, Gitu kan. amplopnya juga transfer ya. Nanti amplopnya Apa transfer transfer gitu. asal gitu jangan kan. foto Iya. doang gitu. Ditransfer nanti kita ambil cek bukti bekas transferan orang lain ya. Bisa gitu. Nah, terus kakak mau nanya nih. Kayaknya nanya mulu deh tadi ya, Kan kayak kita ujian. ini kan kayak apa ya kalau dibilang kayak podcast gitu lah, cuma kan Podcast. ya cuma kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi dari sahabat Ardiansa. Nah, sekarang kakak mau nanya itu makanan favoritnya apa? Makanan favorit ya. Hmm. Bingung sih kalau mau dibilang. Kan orang setiap orang tuh pasti punya makanan favorit, walaupun dia suka mungkin banyak makanan itu ya, tapi yang paling favorit gitu. Ini kayak opor, tapi opor buatan mama, opor ayam. Oh, ya. Tapi buatan mama. Jadi makanan mie itu kompor gitu ya, buatan mama gitu ya. Opor guys. Opor gitu, tahu nggak opor ya gitu ya. Nah, jadi opor. Terus warna kesukaan hitam. Ya. Pink. Aduh mama, ada cewek yang baju hitam gitu ya. Kayak gimana sih lagunya? Kayak gitu lah pokoknya ntar dikasih backsound. Oh iya, Mei punya TikTok nggak? Udah nggak punya. Udah nggak punya. Kalau misalnya punya kan siapa? Pernah juga TikTok? Pernah. Coba Kita praktekin sering dikit kan TikTok. lupa ya, lupa Nah, itu dong. pasti pernah dong lihat TikTok kan, setidaknya sekali walaupun di skip coba Iya tapi ya nggak enak kalau nggak ada suaranya. anggap aja Minta temenin dulu, harus ada temennya. anggap aja gitu ada kan. backsoundnya gitu, coba joget sedikit Nggak aja mau. praktekin. Malu saya. Lagu TikTok yang lagi viral tuh lagu apa sih? Banyak sih yang sekarang. Banyak ya. Warna kesukaannya dia jadi warna hitam sama pink pink ya? Iya benar. Pink, gitu ya. Jadi kita hampir punya kesamaannya. Kalau dia kan warnanya cuma dua yang suka, gua sukanya hitam, pink sama biru gitu ya. Nah terus sekarang mungkin agak kita lebih cerita gitu kan, kita pengen tahu nih pengalaman hidup Mei yang paling menyedihkan yang pernah Mei alami apa gitu. Dan mungkin orang-orang juga pengen tahu kan, belajar dari pengalaman Mei gitu. Jadi masalah apa nih? Nah, kita bakalan bahas tuntas kali ini, kita bongkar satu-satu gitu ya. Iya, mumpung dia di sini, dia orangnya sibuk, Bos. Iya, dia juga nih, selain kerja, dia juga punya bisnis. Nah, dia ini juga punya banyak produk-produk yang sama dia ini ibaratnya dijadiin bisnis gitu ya. Dia ini keren banget gitu loh. Jadi semua dia tuh memasarkan produk-produk mulai dari perawatan wajah, badan, semua. Pokoknya kalau misalnya teman-teman pengen tahu perawatan wajah, perawatan badan yang bagus, produknya DM aja di Instagramnya ya. Karena dia ini salah satu orang yang punya stok barang banyak banget gitu ya, yang segala produk buat kecantikan itu ada di dia gitu. Tinggal di order aja guys gitu ya. Pengalaman menyedihkan dari percintaan. Karena kan yang banyak yang menonton ini kan banyak kan dari sobat-sobatnya Ardiansa ini kan anak-anak muda semua. Nah, pengalaman dalam percintaan yang paling menyedihkan. Pernah ditinggalin nggak? Tinggalin. Jujur. Tinggalin kayak pernah sih, tapi kayak lebih tepatnya. Tapi ini baru pertama kali ya cerita ini tuh ke kayak ke sosial media, itu baru ke vlognya Kak Rahmat doang. Asik, jadi kita yang pertama guys. Kita beruntung. Jadi dulu tuh ceritanya pas SMK tuh pokoknya gue sama adik kelas kan, itu mah pulang kampung lah ceritanya, pulang kampung atau kenapa tiba-tiba lost kontak. Dan di saat udah sampai sekolah kok kayak bener-bener lost kontak gitu, nggak ada kontak sama sekali kan. Biasanya kalau pacaran habis pulang kampung atau gimana kan pasti kayak pengen ketemu kan, pengen kayak gitu. Cuman ini kok kayak aneh, kayak ada apa ya. Akhirnya minta tanya-tanya, dia selalu bilang karena orangnya tuh kamu ketahuan itu deh. ya, bukan. Jadi karena orang itu orangnya kayak dibilang harus pasti gitu. Oh, jadi harus Dia punya. pengen punya kepastian kayak lu kenapa sih kayak Nggak mau gini, digantung-gantung kayak ya? gitu. Iya benar. Jadi ya Mei datang ke itu kayaknya pas lagi ujian. Mei datang ke kelasnya sama Bisa dia lagi ujian? Apa Mei lagi istirahat. ujian? Kita Oh, semua lagi sama-sama ujian kan. Pas itu masa ujian apa tuh Pak?
Udah ujian sekolah, ujian cinta lagi. Iya, bener banget, ya siap. Allah. Dia kan kayak gitu, singkat cerita Mei ke kelasnya sama teman Mei. Nah terus kayak Mei minta penjelasan, tapi dia selalu kayak ya udahlah nggak usah kayak gitu kan. Akhirnya Mei kesel, Mei tarik baju dia, sobek dong, sobek di situ. Dia masih tetap nggak mau cerita. Alhasil sampai pulang sekolah, Mei sama teman-teman Mei kayak benar-benar ngebuntutin dia, ngebuntutin dia pulang sekolah tuh sampai dibikin puter-puter di perumahannya. Di situ Mei masih nggak tahu kenapa dia kayak ngejauh kayak gitu. Akhirnya keluarlah kata-kata kasar, kayak keluar kata-kata binatang kayak gitu-gitu. Tapi dari dia kayak, Pak jangan biarin dia masuk ya, bilang ke security gitu kan. Oh gitu ya. Mei nggak tahu salam itu di mana posisinya, makanya kan Mei minta kejelasan dong. Tapi dia kayak gitu responnya, ya udah. Akhirnya mulai dari situ benar-benar udahan, terus lost contact lama banget. Dan feelingnya tuh setelah dari putus itu kayak nggak mungkin, pasti nggak lama juga dia bakalan kontak dan nyari lagi. Beberapa tahun kemudian akhirnya benar. Ambilin tisu dong guys, takutnya itu Enggak ya. usah. Saya jadi terharu guys. Bukan di Salah kuping ya, di sini kayaknya. Lebih tepatnya beberapa tahun yang lalu, 2020 deh. 2020. Gua tuh waktu itu 2017 ya, yang sama itu tadi, Taman Raya 2017, enggak sih? Tidak tahu, lupa. Iya 2017 tuh langsung masuk Melia kan. Langsung masuk Melia itu, di situ Mei ceritanya mau move on gitu kan. Pokoknya panjang tuh ceritanya sih udah. Kalian pengen tahu ya Melia itu apa ya nanti ya? Oh iya keceplosan. Terus kan Mei punya IG tuh, punya IG. Mei tuh orangnya kalau misalnya Mei bikin snap, selalu Mei lihat siapa aja sih yang nonton. Kayak kalau misalnya ada orang gue gak kenal, terus Mei penasaran, Mei buka dong. Ada di situ kayak ada satu akun yang Mei feeling ini kayaknya akun dia, karena kayak singkatan namanya itu udah ketebak kalau ini tuh akun dia. Mei diemin, nggak, karena saking Mei nggak sabarnya kayak penasaran kan, antara dia yang nge-DM duluan atau Mei nge-DM gitu. Akhirnya dari situ bener dia, ternyata itu dia. Akhirnya tukeran nomor, handphone, chattingan. Terus balikan lagi? Enggak dong. Oh enggak. Kan Mei udah sama ini. Kirain balikan lagi ya. Enggak. Chattingan, tukeran WhatsApp sama Line, ya kayak gitu, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Cuman masih bener-bener nggak tahu sampai sekarang. Jadi sampai sekarang apa belum. masalahnya? Sampai sekarang nggak tahu apa permasalahannya dia bisa berubah lagi. Ya kalau dibilang sih ya mungkin belum jodoh ya guys ya. Bisa dibilang itu cinta monyet sih. Masih cinta juga ya Mai, karena memang ketika sebenarnya kalau ada orang bilang katanya kalau memang jadinya kalau ibaratnya kalau ada orang bilang kayak gini, kalau masalah cinta itu jangan pernah kita berjanji di saat kita lagi bahagia gitu ya. Jadi jangan kita berjanji pas lagi kita lagi bahagia. Kenapa? Nanti pas kita sudah lagi dapat cobaan, kita lagi menderita, kita lupa sama janji gitu ya. Jadi jangan pernah ngomong manis di awal kalau nggak bisa nepatin janji, karena satu komitmen itu penting gitu ya. Segala sesuatu, menjalankan sesuatu tanpa ada komitmen, selesai. Dan kejujuran. Nah, jujuran juga paling penting. Jadi segala sesuatu itu dalam hubungan itu yang paling penting adalah jujur. Dari pengalaman Mei, oh ya, Mei udah berapa kali pacaran selama, dari misalnya dari mulai mungkin dari sekolah sampai sekarang itu udah berapa kali pacaran? Sampai benar-benar sekarang sebelum ketemu orang yang benar-benar serius sama Mei. Ada 5, 10, 20. Enggak sampai 100. Gila, playground banget saya. Sorry ya duduknya begini. Ada 5. Sampai dia yang jawab, lu dia yang tahu. 5 ya. Kayaknya harus nanya sama Intan sih, karena Intan yang tahu Mei gimana. 10. Bahkan dulu nih cerita singkat ya. Dulu pas SMP. Jadi mulai SMP udah pacaran? Iya udah, cuman masih cinta monyet. Terus tapi ini ceritanya nggak semua orang tahu, dan ini cuma di channel Karahmat. Jahat. Ini tuh masih Mei pengen ketawa kalau misalkan tahu. Ceritain aja. Nih ceritanya tuh gini. Maafkan diriku yang dulu. Di SMP kan dulu udah mulai kenal Intan tuh dari SMP kelas 2 ya. Kelas 2. Lama banget ya teman dekat. Iya benar-benar deket banget. Kelas 2 tuh masih biasa aja. Terus kita ikut silat bareng, ikut pernah ikut silat? Iya dong. PSAT, kerak sakti. Garuda Jisa. Garuda Jisa.
Masih ingat jurus-jurus? Masih ingat lah. Nah guys, jangan macam-macam, dia juga anak silat ya. Bisa-bisa ditonjok kalau kalian macam-macam sama dia ya. Remuk badanmu. Lanjut ya nih. Lanjut. Nah, terus di situ kita udah mulai deket, udah klop tuh kan. Mei tahu Intan, Intan tahu Mei kayak gitu. Terus keluarga udah deket juga, mama udah kenal Intan. Di situ orang-orang pada kiranya kita itu nggak normal. Jadi kalau berdua terus sih kemana-mana, lo jangan-jangan nggak normal ya. Jadi orang pada mikirnya kayak gitu, kayak emang tiap kalau berjalan sama Intan ya kayak orang pacaran gimana sih? Saking deketnya ya. Iya, saking deketnya kan. Terus pernah juga pada saat itu Mei lupa Mei ada masalah apa sama Intan. Mei berantem diem-dieman nih sama Intan, satu kelas diem-dieman, nggak tahu kenapa dia ngasih coklat dong ke Mei, Silver Queen. Romantis Dia ngasihnya di depan kelas, diliatin banyak anak-anak, terus kayak kan orang udah mah dituduhnya lu nggak normal ya kan kayak gitu kan. Terus dia ngasih coklat, pasti orang kayak bayangannya beneran gak normal, fix kan. Ya udah di situ orang pada ngeliatin kan, kayak awalnya sih kayak malu-malu gitu kan. Lu ngapa sih ngasih coklat, lu bisa minta maaf biasa kalau emang kayak gitu kan. Katanya dia ngasih coklat itu karena kita mau baikan gitu ceritanya, dan coklat dimakan kita rame-rame di situ. Oh siap. Ceritain tidak ditahu beberapa orang lah. Nah lanjut ke tadi kan kira lebih ya dari 5 ya mantannya ya. Lebih. Kalau 10 Kan berapa jam? ada 10. Seumuran lo. Enggak dong. Iya. 21. Kan yang bener tapi yang bener ya, jangan yang Kalau cinta yang monyet. serius Yang serius. Dan yang cinta monyet. 10. Ya, Mei yang ngejalanin tapi kok Intan. Ya karena memang gimana ya, dia tahu Yang gitu. bener-bener Enggak berarti ini semua mantan lu gua inilah tahu anjing. bener-bener Tapi itu mestinya kalau BPJS-nya atau apa kan lu tahu. Gue berarti enggak tahu Jo doang, gue enggak tahu. bener-bener kalau kalian dia. ini enggak, best dia friend apa banget aja, ya. temen dong. Kalian aku yang punya channel dikacangin berarti. Jadi harusnya Intan tuh kesini. Kan Intan lagi luluran guys. Oh nanti ada produk apa yang mau di-review sama Oke guys, nanti di akhir acara aku mau review produk dan aku mau endorse produk dia, produknya yang lagi keren, yang lagi viral ya. Tunggu aja nanti. Nah, tadi lanjut di mana sih lupa aja. Mantan, total mantan. Total mantan. Kata si Intan total mantan ada 20. Tapi itu yang campur cinta monyet. Iya, Kalau campur yang cinta serius? monyet. Kalau yang serius Intan paling cuma 10 atau 7. nggak sampai. 10 sampai 7 gitu ya. Kayak yang bener-bener lama ya, kayak tahunan. Paling lama berapa tahun? Kredit motor. 3 tahun? Enggak. Oh, Sama si itu berapa sih? Sama upline dia sendiri sih yang paling lama. Upline Dua kurang 1 tahun setengah. 19. Dan gue taunya detik-detik Di saat dia mudahan. sudah keluar, Iya. kamu baru tahu. Enggak sih dari Kan awal emang. gue tahu. Ya lah. Cuman gue bego aja. Ya udah diam, ini kan punya channel Oh, iya, di. maaf. udah, sekali ngobrol aja. Bubar. Inilah cewek nyamber kemana-mana. Nanti lah kita kalau enaknya podcast sama cewek itu ya kita ngomong satu kata. Gak ada habisnya bakalan guys. kemana-mana ngobrolnya itu enaknya ya. Jadi kita nggak Ya. perlu banyak-banyak ngomong gitu ya. Iya. Hmm. Nah tadi kan yang mungkin yang serius cuman kan udah jadi itu kan ada sekitar 7 atau 10. Nah tapi yang kali Enggak ini 10 lah kayaknya play banget deh. 7. Ini cuma beda 3 doang. Iya. Terus kalau yang ini, nah ini gimana cerita awalnya kok bisa perjalanan cintanya nih? Gimana sih kok bisa ketemu sama Ini dia? tuh nanti kalau untuk yang sekarang gue ceritanya nanti aja di Oke, saat kita biasa. tunggu di part 2 ya, teman-teman. Iya, kan Nah, ada part 2-nya. jadi teman-teman kalau misalnya memang nanti Kak coba bikin lagi dong konten sama Kak Mei gitu kan, nanti bakalan gue bikin konten lagi sama dia gitu. Misalnya mungkin kontennya misalnya Kak bikin konten tanyanya lebih dalam lagi, silakan nggak masalah, nanti gue bakalan tanya lebih dalam lagi, lebih kulik-kulik lebih dalam lagi ya kayak gitu. Jatuhnya saya nggak ada privacy apa hidup ini. Ditanya semua sampai Oh di iya dalam-dalam. teman-teman semua, Kak Mei ini juga dia mau bikin channel YouTube ya. Jadi dia ini bentar lagi mau rilis channel YouTube dia. Kita doakan semoga dia juga bikin konten yang bagus ya dan cepat dimonetisasi. Nah, nanti kalau dia udah bikin konten, udah bikin channel YouTube, dia udah terus juga udah bikin konten, nanti kita bakal mampir ke channel YouTube-nya, kita bakalan podcast bareng lagi kayak gitu ya. Nah, gitu. Oh ya, sekarang Kakak mau nanya nih. Tanya tadi Kakak udah lupa sih pertanyaannya apa ya. Kurang Melia Biang ini. Melia deh tadi kita Oh sama iya, Melia. Melia. Jadi Melia itu apa? Jadi teman-teman,
sebenarnya gua sama si Mi ini kenal Sebenarnya ada dulu. juga satu orang lagi tapi di belakang layar. Ini di belakang layar dia tukang megangin Lagi layar luluran, gitu ya. guys. Ya, jadi besok kalau misalnya bikin podcast yang lebih ramai lagi, siap, tenang aja gitu. Jadi lanjut ke ceritanya. Dulu sebenarnya gue itu kenal awal sama Mei di tahun 2018 di komunitas Melia Sehat Sejahtera. Jadi gue pernah bisnis bareng gitu. Nah jadi Mei ini dulu, tapi dulu itu duluan Mei masuk ke Melia ya. Nah jadi duluan Mei masuk ke Melia waktu itu kan. Nah terus nggak lama gue lah nyusul gitu kan, ikut gabung di situ. Nah tapi pertama kali yang gue kenal itu cewek itu bukan Mei sebenarnya, ada isi Intan. Intannya nanti di belakang guys. Nah, di siapa Intan? Di next Nah, video. nanti ya di kapan-kapan kita bakalan bikin podcast konten bareng sama Intan. Jadi biar kalian tahu. Jadi dulu gue kenal pertama kali itu di komunitas media cewek, yang cewek nih khususnya cewek itu si Intan. Sebenarnya tanda kutip sih. Wah. Kayak dia cewek, bener gitu. Kita tanda kutip gitu kalau Mengila sampai sekarang masih cewek tomboy. Ya, memang mungkin dia. Nantilah kalian bisa nilai dia Nah tuh dia ini cewek atau cewek, cowok. cuman gimana ya? Karakternya, fisiknya, badannya kayak cowok. Strong banget. Sumpah. Dan Gua aja sekarang kalah dia loh gitu. baru beranjak menjadi perempuan, bisa make Asik. up. Dulu dia nggak pernah bisa dandan. Benar bersih. Sekarang tapi udah jago dia. Udah tahu fashion, kalau kondangan selalu pakai gaun. Gue aja sampai kalah. Nah, kalau Kak Intan ini dia lagi bikin apa namanya? Buat baju itu Gaun desain desain. desainer, Nah, guys. dia lagi ngedesain gaun. Jadi buat teman-teman kalau pengen acara pernikahan, acara kondangan, acara apapun itu yang khususnya pakai gaun itu hubungin Terus aja. gaun kayak baju cowok juga bisa nanti. Baju cowok juga sama. bisa, yang mau kapelan juga bisa, pesan aja ke Kak Intan. Nanti gue bakalan kasih tahu juga Instagramnya kayak gitu ya. Nah jadi gue kenal pertama kali cewek itu di komunitas Melia Sejahtera itu pertama Intan. Gitu waktu itu gue dikenalin bisnis ini kan, terus gue masuk, terus pulangnya juga diantarin sama Intan. Oh iya? Nah iya, tanya kita pulang bareng ya dari dulu pas di C1 ya kalau nggak salah. Iya dari di C1 itu dianterin sama Intan ngobrol. Di Saga. Iya, Tapi di bukannya Saga. kita pertama kali itu di Lagun ya? Enggak, itu di Lagun kan itu. Kalau Udah di Lagun itu udah udah di joinnya, udah member. Oh berarti gue gak tahu ya. Nah pas di Saga ya Tanya, di Saga itu Ada gue dong. Nggak ada. nggak tahu Awal lah. mana? Waktu itu yang gue lihat sih, yang pertama gue lihat cuman Intan ya. Tunggu orang-orang guys, yang- ini podcastnya sama saya atau sama Intan Iya, ya? sama ini maksudnya gitu. Oh iya. Apa lagi menceritakan itu gitu. Iya, soalnya kesini ceritanya Terus, gitu. Kenal sama Intan, habis itu nggak lama gabung lah, barulah kenal sama Mei kan. Iya, Nah kenal kita Mei itu pertama kali di Lagun ya. iya kalau Jadi Mei kita pertama sering kali nongkrong itu tuh di Lagun. Indomaret ya. Nah, kita nongkrong di Indomaret. Anak Awal mula sih boleh sebut gak? nggak usah lah. Enggak, maksudnya Indomaret. Nggak apa-apa Nggak lah, apa-apa itu ya? kalau nama-namanya Oh kan sih. jangan. Kenal di Indomaret itu pertama ya cuma masih canggung-canggung, masih Ya, jaga kayak jarak masih, kayak ya. gitu ya, masih jutek ya. Masih Iya, biasa gitu. Masih biasa Oh, iya, banget. Akhirnya ya sering ketemu, akhirnya sering ngobrol gitu. Nah disitulah terjadilah kedekatan, benar-benar jadi sahabat banget. Dulu pernah sampai berjuang bareng kemana-mana bareng ya. Iya, tumpuk Pernah tiga, tumpuk buka tiga kita. puasa, kita makan bareng-bareng. Pernah sahur bareng ya. Pernah. Terus juga gue pernah ke rumah Mei sekali waktu itu, cuma mau nganterin Mei pulang sekolah apa waktu itu. Pulang ISN deh dia. Pulang ISN ya. Pokoknya ada. Itu cuma sekali doang kakak nganterin Mei. Nah, itu pernah kita tumpuk tiga, terus pernah pernah sahur bareng juga Buka gitu. bareng. Buka bareng juga pernah. Tawa nangis tuh pernah banget. Pria pernah juga nangis bareng, ketawa bareng, kita pernah banget. Sering itu. lah. Sering banget, dan kita pernah ngalamin hal-hal yang sulit bareng-bareng ya. Pokoknya kalau diceritain ini nggak bakalan kelar kontennya sampai besok. Kayak bakal banyak part. Banyak banget ya. Jadi kita tunggu part keduanya, cerita-cerita tentang perjuangan gua sama Mei di Melia dulu kayak gimana kayak gitu ya. Nah terakhirnya terus tuh berjuang seiringnya waktu ya, banyaklah kisah-kisah sedih, senang itu kita lewati bareng-bareng ya. Tapi kalau sekarang kita cerita lagi masa lalu kita kayak lucu gak sih? Iya sih benar ya. Kita sedih tuh kayaknya lucu. Kayak Gitu, kita kita jadi- hujan-hujanan, kita Iya, ya, GSM bener ya. tengah malam
kelaparan ya nggak? Bener ya? Ampun. Sumpah dulu sampai Itu kelaparan lucu gue masih banget. inget banget itu. Lucu banget itu. Nasi bungkus itu berempat guys. Terus kita buka puasa makan mie juga beli yang di dekat rumah Melan kan. Itu masih keinget banget sih. Nasi bungkus, satu bungkus berempat, tau nggak? Gila, parah banget, saking nggak ada duitnya, demi Allah dah. Parah banget itu. Pokoknya kalau diingat ya, kalau dulu mungkin kita sedih, tapi kalau sekarang kita ingat yang dulu flashback itu jadi ketawa gitu lah. Tawa dan motivasi. Motivasi lah gitu lah. Berarti Ternyata dulu kita pernah kayak gini. iya, kita pernah kayak gitu, pernah susah kayak gitu kan. Nah sekarang kan alhamdulillah mungkin kan walaupun kita nggak di satu komunitas, tapi alhamdulillah maksudnya persahabatan tetap terjaga gitu. Silaturahmi itu Karena nggak boleh putus. silaturahmi itu nggak boleh putus gitu ya. Kita boleh tidak satu komunitas, tidak satu pekerjaan, tapi namanya silaturahmi tetap harus dijaga. Gitu. Karena silaturahmi itu menjaga rezeki kita gitu ya. Nah terus kakak juga mau tanya itu apa tadi ya, kalau masalah media nanti kita lanjut aja di part 2 ya. Masalah saya tadi kan kalau masalah pribadi Mei kan udah gitu ya kan. Mungkin kalau masalah apa ya, nah pernah nggak sih dalam hidup Mei ketika pacaran itu, atau ada nggak pernah pacaran yang dikasih maksudnya dikasih sesuatu sama mantan ya, misalnya kayak barang atau apa yang masih dijaga sampai sekarang? Nggak ada. Nggak ada gitu. Kalau malam nggak ada yang mau juga. Terus Boleh balikin. balikin semua Kasih. Asia, oke gitu ya. Terus ada nggak kayak misalnya orang yang bener-bener iya banyak ninggalin atau ditinggalin? Kan Banyak ninggalin atau ditinggalin? kan yang ninggalin. Ninggalin. Banyak ninggalin. Cuman kan pasti kayak ada alasannya gitu kayak ninggalin. Ya. Memang alasan selalu benar. Iya yang benar. Terus, nah, lupa saya kan kalau salah ada Kayaknya yang baik banget ya Bun pertanyaannya. Nah, Udah ini berapa menit ini pertanyaan. ngomong-ngomong? kita udah berapa menit sih guys? Udah setengah jam. Wow, Luar mantap. biasa ya. Sedikitnya kenapa sih saya terbuka di sini? Nah, ini pertanyaan terakhir yang harus dijawab dengan cepat. Apa tuh? Apa nih? Males sih kalau gini. Jawab dengan cepat ya. Oke. Asyik. Oke, kok jadi Nah, ini pertanyaan yang menegangkan. Dijawab dengan cepat. Nah, ini pertanyaan di akhir podcast. Dan kakak pengen tahu seberapa jauh naluri kamu, pikiran kamu kemana-mana enggak gitu. Oke, kita langsung aja jawab pertanyaannya. Ini pertanyaan sebenarnya dari orang, cuman orangnya nggak gue sebutin. Gitu ya. Dia nanya, ini coba tanya dong sama Mei kayak gini kayak gitu. siapa? Ada lah pokoknya. Ini cowok. Tapi bukan orangnya nggak kamu kenal. Gak mungkin dong kalau mereka kenal tapi dia bisa Kan nanya. karena kakak waktu itu kan bikin foto. Kan kakak yang pas kita mau podcast kemarin gak jadi kan kakak bikin SW. Serious question. Gitu. Jadi kan kakak bikin pertanyaan gitu kan. Jadi dia nanya gitu. Paham? Tapi Mei gak kenal sama orangnya. Enggak. Tapi pasti dia nanti nonton. Oke. Nah, Mei, hobi di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Karena Di atas. bila sesuatu tuh pengennya di atas, masa nggak tuh di bawah? Jadi hobinya di atas. Oke. Ini pertanyaannya ya, terserah apa namanya pikirnya kemana, tapi ini harus dijawab. Hobi di atas apa di bawah? Di atas. Di atas guys. Terus pengen yang lurus apa yang bengkok? Lurus lah, masa jalan Mei. Pengen yang kecil atau yang gede? Sedang. Kan pertanyaannya nggak ada yang sedang. Gede. Gede. Gue udah bener kan, San? Kan nih. Pengen yang pendek apa yang panjang? Panjang dong. Pengen cepat apa yang lama? Lama. Oke guys, mantul. Jadi udah dijawab ya sama Mei. Dia pengennya yang di atas, pengen yang gede, pengen yang panjang, pengen yang lama. Oke, siap. Apa tuh? Ya kayak gitu dah ya.
Nah, oke guys, sekarang gue mau mungkin kayak gitu aja konten kali ini gue sama Mei. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bikin lagi nyuruh kakak bikin konten lagi sama Mei, silakan komen di kolom komentar ya. Nanti gue bakalan collab lagi sama Mei. Siapa tahu nanti pas kita collab sama Mei yang kedua kali atau part 2 dia udah punya channel gitu ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan komen karena subscribe itu gratis. Apa salahnya subscribe gitu ya. Nah, di akhir acara gue mau endorse kasih tahu produk yang lagi viralnya, produk yang murah tapi manfaatnya, tapi cara Karena aku pakai pakainya sendiri. keren. Nah ini buktinya, lihat ya. Mei dulu bisa tahu gue ya, ini bukannya ngadi-ngadi ya. Tapi beneran dulu Mei itu nggak seputih ini. Dia tangannya. Tapi memang putih Sorry, beneran. nih, tangan gue kalah, lihat tuh jauh banget ya. Nah, Putih beneran putih dulu, banget nggak ya. hitam banget. Dia pakai produk apa, cara pakainya kayak gimana, mumpung ada orangnya ya, jadi langsung aja kan kayak gitu. Nah produknya udah dibawa ya. Oke langsung gue ambil. Tara. Nah ini nama produknya guys ya, jadi kalian bisa tahu ya, gue kasih tahu. Nah, baca nggak? Nah, nggak ya. Nah gue bacain kalau nggak kebaca. Jadi ini hand body lotion. Kali ini hand body scrub. Scrub. Nah scrub. Lulur. Nah ini lulur. Ini yang lulur lagi dipakai Intan di Nah, depan. jadi ini buat luluran, ini buat hand body guys. Nah, cara pakainya sederhana dan harganya meriah banget, murah banget ya. Terus kalau kalian beli banyak itu ada diskonnya, kayak gitu ya. Terus harganya terjangkau, nggak harus nguras dompet, itu harganya nggak mahal, nggak sampai jual rumah, nggak sampai jual tanah gitu ya. Harganya murah banget dan semua kalangan bisa beli kayak gitu. Tapi guys, walaupun produknya kayak gini, tapi bener-bener bikin kulit itu meremajakan kulit, bisa memutihkan kulit ya kan. Yang hobi luluran bisa pakai ini, pokoknya mantap banget. Kayak gimana Tapi cara perlu pakai? digaris bawahin. Perlu digaris bawahin. Harus ada proses. Nah, segala sesuatu memang Nggak harus ada singkat. proses. Nggak ada sesuatu yang instan. Kalian pakai hari ini langsung putih juga hari ini, langsung glowing hari ini, nggak mungkin. Kalau mau itu mah bukan pakai produk, Pakai ini. cat. Pakai cat Kalian gitu cat. ya. Jadi kalau namanya kita namanya pakai produk itu proses ada prosesnya. Mungkin prosesnya itu juga tergantung dari suhu tubuh kita ya kan, atau dari kelembapan kulit kita gitu. Oke, langsung aja cara pakainya kayak gimana. Pertama kita pakai mana nih? Pakai ini dulu nih, body Ini dulu. scrub dulu. Oke. Di satu tangan dulu aja biar diterima. Kita testimoni. Nah guys, jadi ternyata benar. Kurang ke atas dong. Oh iya. Oh. Ternyata memang benar di dalamnya itu ada scrubnya ya. Jadi kayak ada scrubnya gitu, kayak ada guliran-guliran scrubnya. arang-arang gitu ya, kayak ada Arang dong, apa terus sih? ini jual arang bukan jual kayak scrub. kerikil gitu loh. Nah itu kan mungkin kerikilnya yang pas nanti ketika kita gosok ke tangan, itulah yang bakalan mengangkat sel-sel kulit mati gitu ya. Masih udah kayak dokter. Nah cara pakainya itu Satu di tangan, satu di dikit aja gitu ya. Ini. ratain, dioles. Nah, dioles kayak gini. Kurang. Hah? Kurang. Kurang. Siap. Ratain. Olesin dulu aja ke tangan. Gini. Semua ini ya guys. Nah kita testimoni ya. lagi dong, Lagi kan itu satu tangan. guys. Ya. Iya, diratain. Gini aja ya. Iya, diratain. Nah jadi diratain, digosok-gosok ya. Pas digosok nanti keluar jinnya. Nah, nanti minta protein. Nah, Udah didiamin dulu sebentar. Nanti kalau udah kayak agak kering baru digosok. Karena sebenarnya kalau pakai lulur tuh kayak gitu sih sebenarnya. jadi kita Nggak langsung digosok. kita diamin dulu sampai agak kelihatan kering, baru kita gosok lagi supaya Biarnya tadi kan maksudnya scrubnya tadi nempel semua ke kulit, biar enak kita ngegosok sel kulit matinya. Jadi kulit nggak lecet kalau gitu. Tungguin dulu. Jadi kita tunggu guys Sambil nunggu. sambil kita nunggu ya, Kayaknya mending manggil Intan gak sih? kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Oh ya, dari Mei sendiri nanti kan kalau Intan kan nanti kita bikin di part 2 kayak gitu. Karena udah tanggung kan, kasihan masa dia masuk kamera bentar doang nih. Nah buat Mei, kakak kan tadi kan udah nanya sebelumnya juga, kakak udah ngucapin makasih banyak nih, udah nyempetin waktu kesini ya kan, dateng kayak gitu. Dan sebenarnya itu kan ini bukan hari ini, harusnya kan kemarin.
Iya, aturan kalau pengen Karena- tahu teman-teman kan mungkin kalau yang udah tahu kan aturan kemarin kita bikinnya itu di hari Minggu ya. Iya dong. Sabtu Sabtu malam Minggu. enggak minggu bener minggu kan. Nah di hari Minggu kita itu Malam. udah rencana pengen bikin konten, cuman berhubung ada satu hal mainnya lagi ada acara, terpaksa kita cancel dan akhirnya ketemunya juga hari ini gitu. Sebenarnya juga aku pun nggak nyangka kalau benar-benar Mei mau kesini gitu loh, karena mungkin Mei juga nggak bakal kesini soalnya dia sibuk gitu. Mungkin dia memang udah bilang kan nanti habis maghrib kalau nggak habis isya Mei OTW ke tempat Kak Rahmat gitu ya. Kakak cuma bilang iya aja, mungkin nggak mungkin lah Mei kesini karena kan dia benar-benar sibuk ya. Ternyata benar-benar tadi jam 9 dia udah kesini. Nanti lain kali kita bakal bikin konten yang lebih seru lagi guys. Nah ini kan udah mulai kering ya, kita tinggal digosok-gosok lagi guys ya. Jadi teman-teman cara gosoknya itu pelan-pelan aja dan santai aja gitu, jangan keburu-buru kayak mau kondangan gitu ya. Nah terus ini make produknya per paket apa kayak gimana? per paket. Karena kalau misalkan kayak tapi bisa sih satuan, cuman kayak lebih Oke, kalau per paket itu dapatnya apa aja? dari body scrub sama lotion. Nah, jadi teman-teman kalau mau beli itu kan memang kalau beli eceran atau ibarat beli botol atau satuan bisa. Emang kalau lebih bagus itu kita langsung paketan karena supaya cepat bereaksi kelihatan hasilnya. perubahannya di kulit kita gitu loh ya. Karena guys kalau menurut saya sih penampilan itu lebih penting kayak gitu ya. Terus itu per paket kalau masalah harga nanti teman-teman tinggal tanya aja ya di Instagramnya Kak Mei, nanti gue bakalan taruh di kolom deskripsi. Oh iya, ini kira-kira produk emang dari mana sih, Korea apa? Bukan ya? Dari Mei sendiri lokal, brand lokal. Oh ini namanya brand lokal, Jadi pengen memajukan brand-brand lokal supaya ke depan. Sebenarnya teman-teman kalau body scrub itu memang udah banyak sekarangnya, memang lagi viral-viralnya kayak gitu ya. Iya. Nah tapi kalau misalnya kita punya brand lokal ya, kenapa kita nggak bangga dengan produk-produk kita sendiri, brand-brand kita gitu loh, daripada kita harus memakai produk-produk dari luar negeri gitu. Dan apa yang Mei jual tuh ya yang Mei pakai, jadi ya nggak takut. Jadi teman-teman tenang aja, ini udah aman karena kami juga udah testimoni, udah pakai sendiri dan itu udah lama gitu dan hasilnya pun bagus kayak gitu. Jadi jangan teman-teman udah pakai sekali, digosok sekali terus bilang besok kok nggak ada perubahan, mana ada gitu ya. Kita bukan ketok magic, Iya. magic juga nunggu dulu. Ketok magic aja harus nunggu dulu. Jadi kalau mau teman-teman mau cepat ya harus ketok magic aja. Nah, teman-teman kan kalau kayak misalnya kita kayak gini, ini kan lebih kayaknya memang butuh proses yang lama, cuman tidak ada efek samping daripada kita harus pakai suntikan ya kan. Itu biasanya kalau itu bisa berbahaya. Dan iya, Mei itu nggak pernah suntikan kayak gitu. Iya, karena Terakhir Mei suntik tuh cuman pas SD, itu vaksin atau apa ya? vaksin Oh iya, imunisasi. vaksin mah Imunisasi. Imunisasi. Maaf, vaksin kan. mah buat corona. Iya, imunisasi. SD mah bukan disuntik buat putih, itu mah imunisasi. Nggak, maksudnya kan banyak teman-teman Mei yang bilang, nggak mungkin pas lu suntik putih kayak gitu-gitu. Yang banyak sih orang-orang yang suntik putih kayak gitu aja, jadi supaya kulitnya itu putih terus cerah kayak gitu ya. Cuman Kalau Mei nggak pernah. ada efek sampingnya juga teman-teman. Jadi kalau kita sembarangan itu bisa kena kayak kanker kulit kayak gitu ya. Harus konsultasi sih sama dokter. Jadi daripada teman-teman nggak tahu, lebih baik pakai pemakaian dari luar aja kayak gitu. Sebenarnya pemakaian dari luar juga kalau memang kitanya konsisten, rajin, itu bakalan putih juga kok. Bakal ada perubahan ya. Jadi Intinya sabar sih. iya betul. Kalau kitanya nggak sabar Kalau sih. nungguin Kak Rahmat gosok kayaknya lama, mending itu dulu di pause dulu baru nanti dilanjut. Nggak apa-apa lah kan. Jangan kepanjangan Iya. ya nggak sih? Nambah-nambah konten kan, nambah-nambah durasi ya guys ya. Oke deh. Nah terus ini udah kayak Kayaknya gini. harus dikeringin dulu biar. Oke guys, maaf agak lama menunggu ya. Sebenarnya nggak lama ya kan, nanti diedit. Terus sekarang gua udah selesai ya, kita bisa lihat ya nih Perbedaannya dong.
after. Langsung 2 gini aja. Nah, ya kita bisa Depan lihat ya. manjing. Ke gue yang bawel sih. Tuh, beda ya. Walaupun belum kelihatan banget, cuman udah kelihatan perbedaannya gitu ya. Ini baru sekali pakai, dan kalau misalnya kalian di sini gitu pegang tangan gua, itu beda banget lembutnya tuh. Lembut banget jadi ya. Ini yang ini kayak tangan cewek dan ini kayak tangan cowok. Tuh, ini kasar dan ini lembut. Sayang juga lembut di kulit, terus nggak lengket di kulit. Nah, itu gue paling seneng banget sama Hembody yang nggak bikin lengket. Kan kadang-kadang Hembody yang bikin lengket di tangan atau di badan, itu yang bikin gerah malahan ya. Nah, kalau ini nggak lengket ya. Terus ini juga body scrubnya ini, body scrub, baunya bau coffee ini ya, enak banget. Dan ini juga Hembody-nya baunya wangi gitu. Enak banget ini kalau dipakai. Jadi teman-teman, ini kalau cara pakainya di gimana kami? Yang tadi sih. Nah, jadi teman-teman pakai ini dulu ya. Nah, bagusnya itu sesudah mandi. Jadi teman-teman Sebelum sebelum mandi teman-teman pakai body scrub. Ada caranya sih. Terus nanti kalau bisa teman-teman mana sih baca? Enggak, nanti ada di bawah. Kalau gitu tiap pembelian pasti ada. Oh, setiap pembelian itu ada ya, ada katalognya ya. Bukan, kayak ada stikernya. Oh, stikernya itu cara pakainya. Nah, kayak gitu. Terus ini pakainya setiap hari atau seminggu ya 2 kali 3 kali? Seminggu 2 atau 3 kali udah cukup. Kalau untuk scrubnya ya, tapi kalau untuk body lotionnya bebas, setiap kali dibutuhkan boleh. Oke guys, ya. Kalau ini bisa dipakai setiap hari, bisa. Kali ini minimal seminggu 2 atau 3 kali udah cukup ya. Jadi jangan setiap hari. Kalau setiap hari sih bisa, memang lebih bagus, tapi boros gitu ya. Jadi pakai aja minimal seminggu 3 kali. Kalau yang body lotion ini pakainya setiap hari kayak gitu ya. Dan ini enak banget, harganya murah, terus juga bau wangi, nggak lengket di tangan, bikin kulit halus dan juga putihnya merata guys. Jadi buat kalian yang sering panas-panasan ya kan, coba pakai ini, putihkan kulit kalian, remajakan kulit kalian gitu. Selamat mencoba. Nah, oke, sekian mungkin guys konten hari ini, semoga bermanfaat dan semoga terhibur ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada kesalahan atau hilaf mohon dimaafkan. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Kita dan Maze ucapkan dadah. Makasih. Love you guys.